dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Yuk berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Gimana liburannya? Is great. Yang biasa pakai pembantu di rumahnya, pembantunya sudah pulang. Rumah bersih, anak-anak bantu atau enggak? Oke, kayaknya semua rumahnya bersih banget. Itu kan selama kita libur mungkin 1 minggu ya, hampir 2 minggu. 2 minggu yang lalu kita sudah mulai teaching series ini yaitu Keep Calm and Live Life. Dan saya akan melanjutkan bagian ketiga ketika kita sudah belajar God versus Money pada waktu minggu yang pertama dan kemudian waktu minggu kedua, minggu lalu, Pastor Indra sudah bicara mengenai tubuh kita atau makanan. Makanan bicara sesuatu yang kita bisa nikmati, sesuatu yang enjoyment, apapun. Banyak orang bisa mendapatkan apapun yang mereka bisa nikmati, tapi mereka nggak punya kehidupan, nggak punya waktu untuk keluarganya, nggak punya waktu untuk dirinya sendiri, nggak punya mendapatkan hal-hal yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Makanya kita bicara hari ini, kita akan melanjutkan bagian ketiga dan minggu depan kita akan tutup bersama-sama. Welcome to Pastor Tawi apa ada di sini? Oh, lagi khotbah di Beijing ya? Oke. Mestinya bisa live streaming dari Surabaya, nggak usah khotbah. Nah, saya tadi mau nyambut Pastor Tawi, saya kira datang gitu ya. Pastor Tawi ada tempat ini, tapi dia karena jauh dari jemaatnya, dia harus live streaming untuk khotbah di Beijing gitu ya. Jadi live from water place ya. Dari live dia khotbah. Nah, tapi minggu depan sebelum saya melanjutkan, saya mau sharing sedikit tentang plug-in minggu depan. Nah, plug-in ini kita adakan, ya ini kita belum ada logo yang baru, karena tadi malam baru jam 12 dikirim gitu ya. Plug-in sudah ada? Oke. Nah, plug-in ini adalah acara untuk semua ministers kita. Nah, di sini dikatakan Connect, Calibrate, and Commission. Nah, acara ini sebenarnya untuk mereka yang ingin menjadi member dan melayani di tempat ini, tapi karena kita mau memperkenalkan seluruh branding, new branding yang baru dirilis bulan Juni ini, kita mau setiap ministers wajib hadir pada waktu hari Jumat jam 6.30, kemudian hari Sabtu ada workshop, kemudian hari Minggu kita juga ada workshop lagi, praise and worship. Apa ini plug-in? Plug-in ini ada 3 hal. Yang pertama adalah connect. Katakan sama-sama connect. 1, 2, 3. Connect. Yang kedua adalah calibrate. Katakan calibrate. 1, 2, 3. Calibrate. Yang ketiga commission. Katakan sama-sama commission. Commission. Bukan dapat komisi ya, artinya beda. Gitu ya. Jadi kita percaya yang namanya plug-in artinya apa? Tersambung, nyambung. Karena itu kita mau connect setiap dari kita supaya kita ngerti yang namanya pelayanan di FGF di Surabaya. Jadi buat Anda yang ministers, Anda wajib hadir. Buat Anda yang ingin melayani, Anda bisa datang juga. Daftarkan diri Anda pada group leader masing-masing. Kita mau connect, kita perkenalkan. Ini untuk pertama kali kita perkenalkan visi, misi, dan values kita. Ada yang baru, ada yang sudah lama, tapi kita mau sama-sama perkenalkan lagi. Nah, nantinya plug-in ini adalah acara wajib bagi setiap new members. Jadi plug-in untuk kali ini semua ministers wajib hadir karena kita mau connect, kita mau kenalkan. Tapi yang kedua kita juga mau calibrate. Calibrate itu apa artinya? Menyamakan standarnya, gitu ya. Jadi kita ada workshop juga. Supaya nggak salah pengertian semua, kita ada workshop semua. Kita ada workshop usher di training secara profesional. Kita juga ada workshop praise and worship. Nggak cuma workshop, tapi juga ada audisi untuk tim praise and worship, gitu ya. Karena kita mau naikkan standar kita. Amin, saudara. Kita percaya akan house of excellence. Kita percaya akan namanya excellence. Kita mau raise up the standard. Tapi kita juga punya yang namanya workshop untuk eye care. Makanya kita calibrate. Mungkin Anda sudah tahu. Bukan berarti Anda nggak tahu, gitu ya. Tapi Anda sudah tahu, tapi Anda harus tahu standarnya. Nah, kalibrasi ini yang diukur adalah deviasi. Kalau jam dinding itu seringkali kan kita bertengkar toh masalah standar. Ini udah jam 7 lebih 5. Loh, siapa yang bilang? Ini jam fleksiku. Enggak, Telkomselku bilang jam 7 lebih 10. Nah, standarnya nggak sama. Makanya kita mau menyamakan standar kita. Kita kalibrasi sama-sama. Kemudian baru di commission. Commission itu kita memberdayakan, kita merilis orang-orang. Saya encourage setiap
setiap members dari FGF untuk bisa sama-sama melayani Tuhan. Makanya setelah kita connect, kita calibrate, kita perlengkapi, kita mau doakan supaya Anda semua bisa berfungsi di dalam rumah Tuhan. Karena saya percaya setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Tidak ada orang yang nganggur dalam rumah Tuhan. Karena itu kita mau connect, kita mau calibrate, kita juga mau commission. Kita mau benar-benar setiap orang boleh mengerti pelayanan kita, apa yang kita lakukan, what we believe, bahkan kita sekarang sedang bicara value. Nah, saya baru masuk, kenapa kok kita melakukan hal ini? Next slide kita baca. Nah, karena minggu-minggu ini kita bicara Keep Calm and Live Life ini, kita, slide selanjutnya bisa, kita bicara dari Matius pasal 6. Selama bulan Juni ini, kita bicara mengenai value secara personal. Tapi nanti, ini Juni, Agustus, sorry, kelamaan libur sampai lupa Juni atau Agustus. Ini Agustus, ini kita bicara dari Matius pasal 6. Nah, nanti mulai bulan September kita akan bicara mengenai value secara corporate, secara gereja Tuhan, apa yang kita bicara. Karena firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 21, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena di situ hatimu berada. Nah, waktu minggu yang pertama saya sudah sering sampaikan, tindakan kita, cara pikir kita, ditentukan dari value yang kita miliki. Amin, saudara. Jadi, banyak orang bicara apa yang berharga di dalam kehidupan kita, itu yang kita lakukan. Kalau Anda datang tepat waktu dalam rumah Tuhan, artinya Anda menghargai yang namanya ibadah waktu Anda untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang itu menunjukkan value kita. Nah, kita kalau semua orang ditanya, apakah Anda mendahulukan Tuhan? Iya. Semua bilang aku mendahulukan Tuhan di atas segala sesuatu. Tapi value itu dilihat dari tindakan kita. Kalau ke bioskop harus on time, kalau ke gereja nggak harus on time. Karena paling 15 menit pertama puji-pujian itu pun kadang-kadang falas gitu. Kita udah establish standar. Values. Pagi hari yang kita baca, koran, Instagram, Twitter, Facebook, atau kita cari wajah Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, berarti kita menghargai Tuhan. Makanya tindakan kita ditentukan dari values yang kita miliki. Nilai yang kita pegang menentukan prioritas di mana hati kita berada. Dan dari hati terpancar kehidupan kita. Kalau Anda mengatakan pernikahan itu penting, Anda akan values pernikahan itu. Amin, saudara. Suami akan menghargai istrinya, istri akan menghormati. Kalau Anda bicara pernikahan lebih penting waktu Anda diberkati atau lebih penting pada pestanya? Dua-dua penting, nggak ada yang lebih. Tapi seringkali values kita. Kalau untuk urusan persiapan gitu ya, kadang-kadang kita selalu menaruh waktu kita semuanya persiapan. Tapi banyak dari kita nggak mempersiapkan hari setelah pernikahannya. Makanya di kelas ini kita punya kelas committed forever together. Dan seringkali saya kadang-kadang sangat sedih gitu ya. Hubuli udah nggak ada di sini. Tapi banyak orang yang mau menikah, tapi nggak mau dipersiapkan. Suruh datang kelas males-malesan, tapi kalau ketemu IO harus on time gitu. Nggak ada di sini. Udah kawin semua itu. Yang kayak gitu, ya ini. Tapi seringkali itu values. Apakah kita mau ada? Kadang-kadang mau ketemu, dipanggil untuk konseling susah gitu ya. Konseling terakhir gitu ya sama pastor. Sorry, saya harus ketemu. Iya, ini harus ini ketemu. Ya, semua ketemu. Akhirnya saya bilang, saya bisa loh nggak memberkati kamu gitu ya, kalau itu yang mau kamu. Artinya semua berharga kecuali acara pemberkatan nikah itu sendiri. Values. Karena di sini saya melihat sudah kawin semua dan punya anak, jadi saya nggak merasa berdosa menyindir yang lagi persiapan kawin. Tapi itu values hidup kita. Kalau Anda memandang istri Anda berharga, Anda akan mengasihi dia. Kalau Anda memandang pernikahan Anda berharga, Anda akan mempertahankannya. Makanya kita nggak rekomen, kita nggak sekedar bicara harus sama agamanya, itu wajib. Dan firman Tuhan bilang nggak boleh ada pasangannya tidak seimbang. Itu wajib secara agama. Tapi yang lebih penting lagi adalah Anda memiliki nilai yang sama dalam pernikahan. Itu penting. Karena banyak orang sama-sama Kristen, tapi memiliki dua nilai yang berbeda. Nilai ini bisa dikompromikan, ada juga nilai yang sangat mendasar. Banyak pernikahan gagal, banyak partneran gagal. Bukan gara-gara satu lebih jahat, tapi kenapa? Mereka memiliki perbedaan nilai. Yang satu menghargai sesuatu lebih berharga daripada yang lainnya. 2 minggu yang lalu saya kasih contoh Abraham dan Lot. Abraham ngalah bukan berarti dia kalah, saudara. Karena dia ngalah kepada Lot, karena dia punya value. Dia punya value.
bahwa berkat itu akan mengikuti kita. Amin, saudara. Kalau Lot, dia bilang, aku harus dapat Sodom dan Gomora. Dia nggak peduli. Dan believe it or not, banyak orang selalu bicara mengenai visi, lebih penting. Banyak anak muda kalau ditanya ngomong, visi itu penting. Banyak orang, makanya kita ngelihat, saya banyak bicara sama teman-teman anak muda. Banyak orang mendapatkan semua visi yang mereka dapatkan, tapi mereka nggak mendapatkan nilai yang harus mereka lakukan untuk mereka tetap bertahan dalam kesuksesan. Amin, saudara. Nah, Lot kayak gitu. Visi lebih penting. Apa yang dia lihat, dia harus lihat. Tapi dia nggak value. Yang namanya value dalam bisnis ini. Dan Abraham waktu dia ngalah bukan berarti kalah. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita ngalah belum tentu kita kalah. Tapi karena kita value, Abraham value relationship-nya dengan Lot more than the business dan yang akan miliki. Sometimes dalam kehidupan kita suami istri, kalau ada kata-kata yang waras ngalah, waktu Anda minta maaf sama yang lain, belum tentu Anda itu pihak yang bersalah. Tapi karena Anda menghargai relationship lebih daripada sekedar uang atau barang yang Anda perebutkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali itu yang terjadi. Values. Makanya apa yang di mana hartamu, apa yang berharga, itu yang kita pertahankan. Kemudian baru firman Tuhan ngomong visi. Baru bicara mengenai mata adalah pelita tubuh. Kalau visi hidup kita clear, maka disitulah teranglah seluruh hidupmu. Nah, seringkali dalam kehidupan saya, 2 minggu yang lalu saya bicara gitu ya. Ada orang yang dikit-dikit gampang curigaan gitu ya. Dia nggak gampang percaya orang, karena dia tahu dirinya sendiri juga nggak bisa dipercaya. Makanya dia nggak percaya orang gitu ya. Mata itu adalah benar. Nah, seringkali kalau mata kita itu nggak bersih, kita ngelihat orang juga nggak bisa clear. Kita nggak bisa ngelihat orang. Dan saya sharing dalam kehidupan 2 minggu yang lalu. Banyak orang bilang, pastor kadang-kadang Anda bisa terlalu trust orang dengan gampang. Ya memang bagi saya oke lah, saya nggak terlalu skeptis. Ada beberapa orang yang sangat skeptis melihat orang dan lain sebagainya. Nah, kalau saya nggak seberapa problem. Saya ngelihat orang, di mata saya semua orang baik. Apalagi yang di gereja, dan saya ngelihat dari mata-mata orang di sini semua, itu kalian baik-baik semua. Gitu ya. Saya nggak pernah punya prasangka buruk kalau ketemu orang pertama kali. Saya nggak gampang ngomong, curiga, jangan-jangan ini aduh, jangan-jangan. Biasa aja, maksudnya saya nggak terlalu kayak gitu. Apakah saya pernah ditipu orang atau pernah merasa dikurang ajari orang? Iya, pernah. Tapi saya merasa hidup saya jauh lebih tenang daripada orang yang dikit-dikit curiga. Jangan-jangan dia minta ini, jangan-jangan ini minta ini. Jangan dicoba loh ya. Tapi saya katakan, why? Because I value people. Sometimes kalau orang sampai ngomong nggak benar pun, value yang saya miliki, kalau orang itu jahat sama saya, Tuhan bisa memutarbalikkan yang jahat menjadi yang baik. Amin, saudara. Seringkali dilihat orang itu ingin menjerumuskan saya, tapi that's my value. Jangan dicoba, jangan dites gitu ya. Sabar ada batasnya. Tapi itu nilai yang kita pegang menentukan apa yang kita lakukan, tindakan, apa yang kita pikirkan, dan terpancar kondisi hati kita. Makanya kita melihat jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Makanya ada orang yang matanya gelap gitu ya. Demi uang rela menghabisi nyawa seseorang. Seperti yang terjadi di Bandung, terjadi dimanapun gitu ya. Seringkali hanya karena uang, orang bisa membunuh secara sadis, karena iri hati, karena cemburu, dan lain sebagainya. Matanya gelap. Sehingga dia menghalalkan segala cara. Orang yang nggak punya values, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan. Makanya saya memberikan khotbah selama bulan Agustus ini mengenai nilai. Keep calm and live life. Slide selanjutnya. Nah, itu baru pembukaan. Nah, slide selanjutnya kita lihat di sini. Matius 25. Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan atau minum, janganlah khawatir akan tubuhmu. Apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ini yang minggu lalu Pastor Indah share. Tapi hari ini saya mau share bagian yang ketiga, yaitu apa? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi apa yang kita hargai menentukan cara pandang kita mengenai visi hidup kita dan lain sebagainya. Dan kali ini Tuhan mengatakan, tubuh itu lebih penting dari pakaian. Nah, slide selanjutnya kita lihat. Value itu punya hierarki. Minggu yang pertama kita bicara mengenai God or money. Apakah money nggak penting? Apakah uang nggak penting? Uang penting. Tapi yang kanan ini yang God, life, and body, ini punya hierarki yang lebih tinggi. Kalau Anda nggak punya mencari kerajaan Allah dalam kebenarannya, akan salah menggunakan keuangan.
Banyak orang mencari makanan, food, mencari enjoyment apa yang mereka punya. Tapi mereka nggak punya yang namanya life. Banyak orang kan ngomong, gua terlalu banyak ini ngurusin ini, bla 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 bla. Aku dapatkan at the end of the day. Saya mendapatkan semua yang aku impikan visi. Tapi waktu aku sudah memiliki segala sesuatu, aku kehilangan relationship dengan istri yang harmonis. Aku kehilangan relationship dengan orang yang kenal dekat dengan aku. Bahkan anakku sekarang manggil aku om. Gitu ya. Kenapa nggak pernah spend time sama family? Nggak punya yang namanya life, nggak punya waktu untuk dirinya sendiri. Sehingga akhirnya, apa yang dia dapatkan, segala food itu nggak didapatkan. Apakah makanan nggak penting? Well, makanan penting. Tapi kehidupan lebih penting. Dan hari ini kita bicara tubuh atau clothes. Pakaian, siapa bilang pakaian nggak penting hari ini gitu ya. Kita akan nightmare sama-sama kalau nggak pakai pakaian semua gitu ya. Tapi tubuh itu lebih penting. 2 minggu yang lalu saya kasih sharing gitu ya. Waktu Jeremy Camp datang gitu ya. Waktu dia ngangkat tangan gitu ya. Ada tatonya di sini. Dia pakai v-neck gitu ya. Dan semua yang cewek merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kemudian saya coba pakai v-neck di depan kaca di rumah dan coba angkat tangan. Nggak ngangkat ternyata. Gitu. Ternyata bukan pakaiannya. Ternyata tubuhnya. Tubuh itu lebih penting. Nah, clothes atau body bicara mengenai apa yang mendandani hidup kita. Tubuh kita ini lebih penting daripada apa yang kita pakai untuk cover up. Makanya hari ini saya bicara mengenai body versus clothes. Dan firman Tuhan dengan jelas Matius 6 ayat 28 dia berkata demikian. Bukan berarti nggak penting. Tapi lihat, kekhawatiran itu selalu datang di dalam kehidupan kita karena kita salah nilai. Kekhawatiran itu datang karena kita salah menilai apa yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan itu bicara. Kalau kita mau hidup worry life, kita harus benar-benar tahu apa yang lebih penting, apa yang terutama di dalam kehidupan kita. Nah, ayat 28 kata mengapa engkau khawatir akan pakaian. Dia sudah bicara mengenai yang sebelumnya tentang makanan. Tapi Matius 6 ayat 28 bilang, perhatikanlah bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari satu dari bunga itu. Hai orang yang kurang percaya. Nah, isunya di sini adalah trust. Isunya karena kita nggak percaya kepada Tuhan. Makanya kita worry. Selalu Tuhan bilang, hai kamu orang yang nggak percaya. Nah, ayat 30 kita lihat di sini. Jika demikian, yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ayat 30. 1, 2, 3. Jadi, jika demikian apa? Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah ia apa? Terlebih lagi, hai orang-orang yang kurang percaya. Nah, body versus clothes. Nggak bicara mengenai baju secara jasmani atau tubuh secara jasmani. Tapi perintah Tuhan ini diberikan apa? Dia katakan siapa yang mendandani hidup kita. Apakah kita real di dalam kehidupan kita membangun sesuatu yang nyata atau kita cover up hidup kita. Kita mencari hal-hal yang nggak real untuk mendandani setiap kehidupan kita. Clothes, dia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Kita menutupi, bicara mengenai siapa yang mendandani kehidupan kita. Pernah Anda berusaha kurus gitu ya? Pernah berusaha benar-benar kurus? Berusaha kelihatan bagus gitu ya? Yang Anda lakukan apa? Diet, menjaga diet itu sesuatu yang real. Atau Anda beli kemben dan lilit. Lilit tubuhnya gitu ya, benar-benar lilit gitu ya. Saya masih ingat ketika istri saya habis menikah gitu ya. Hal pertama yang dilakukan mama saya, mertuanya istri saya, dia bilang, kamu waktu itu kita kembali ke Surabaya gitu ya. Kamu harus cari waktu menikah cari ini kemben dan yang di sininya ada tali, yang benar-benar ketat sekali gitu ya. Supaya nanti kalau habis punya anak cepet langsung kurusnya. Dan benar, tahun depannya dia punya anak gitu ya, karena anaknya keluarnya normal, Joy gitu ya. Dia langsung pakai kemben dan setiap hari saudara, saya harus narik sampai pakai kaki ditarik pakai talinya. Pokoknya supaya bisa kembali in shape gitu. Itu
Itu untuk orang yang sudah hamil. Tapi seringkali benar nggak? Waktu kita diomong, kamu kok gendut sekali gitu ya. Jangan lihat saya habis liburan gitu ya. Jangan lihat, biasanya kadang-kadang kayak gitu. Berat badan waktu liburan biasanya tambah naik. Dan banyak orang, instead of dia diet lagi, olahraga lagi, dia pingin appear perfect badannya. Caranya apa? Dililit-lilit gitu. Nanti kalau sudah malam dibuka. Kita mau yang real atau kita mau yang seolah-olah tampak bagus dari luar. Ini yang firman Tuhan katakan. Dan kalau Anda harus tahu history of clothes ini, sorry ya kalau ada yang pakai kemben gitu, saya juga pakai. Enggak. Tapi kita lihat apa yang mendandani hidup kita. Lebih penting mana? Anda kelihatan perfect di luar atau Anda membetulkan kalau ada salah dalam kehidupan kita. Saya nggak bicara soal jasmani, nothing wrong sama orang gemuk kurus Tuhan cinta gitu ya. Tuhan cinta segala bangsa kata lagu kita. Tapi apa yang mendandani kehidupan kita? Seringkali orang disibukkan mencari hal-hal yang nggak real supaya kelihatan perfect di luar, tapi nggak membetulkan masalah yang ada di dalam tubuhnya, masalah yang ada di dalam hatinya. Mari kita sama-sama melihat dari kitab Kejadian. Ini pertama kali orang pakai baju, bahasa perjanjian lamanya cawat gitu ya, sorry itu sih, tapi itu Alkitab ngomong gitu ya. History orang pakai baju ini adalah ketika mata mereka sudah terbuka. Sebenarnya waktu itu apakah mereka telanjang? Enggak, tapi mereka clothed by His glory. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, lihat Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu manusia masuk dalam Taman Eden, Tuhan cuma ngasih satu perintah. You are free to eat every kind of food. Kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sama kalau saya bawa anak kecil, misalnya James dan Marvel pada waktu itu masih kecil. Saya bilang, kamu boleh menikmati semua makanan di dalam mall ini. Di food court boleh ambil semua, boleh makan. Kecuali harum manis yang warna merah muda. Justru karena diomongin kecuali, mereka akan coba-coba. Justru karena dilarang, mereka akan coba-coba untuk mengambil itu. Justru karena dilarang, padahal dia bebas boleh mengambil semua makanan. Tapi waktu itu setelah dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk, ini historinya. Mata mereka terbuka dan mereka berdua tahu bahwa mereka telanjang. Dan inilah orang baru pakai pakaian di sini. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ini pertama kali orang diperkenalkan dengan yang namanya pakaian. Nah, habis itu ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, pada waktu itu mereka berjalan-jalan Taman Eden dan di situ dikatakan waktu hari sejuk. Bayangkan, manusia itu waktu awalnya sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan sempurna. Dan Tuhan trust them. Tuhan memberikan kepercayaan untuk mengelola seluruh Taman Eden. Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Mereka itu seolah-olah walaupun mereka telanjang, mereka itu istilahnya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat trust mereka. Tuhan mempercayakan, they trust, God trusted them, gitu, so much. Tuhan mempercayakan dan kasih-Nya itu ada, kasih Tuhan itu ada. Tapi waktu itu mereka kena satu tes dari Tuhan dan mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Dan saya percaya kita boleh debat secara teologi gitu ya. Waktu Adam dan Hawa mau makan, sebenarnya yang mau makan itu Adam duluan. Tapi dia kasih ke Hawa dulu, ngeliat kalau benar-benar mati dia nggak makan gitu ya. Biasa itu laki-laki gitu ya. Dia coba dulu, dia kasih timer, oh masih hidup, akhirnya dia makan juga, akhirnya dua-dua jatuh dalam dosa. Nah, tapi bayangkan gini, Allah yang maha tahu, berjalan di taman itu pada hari sejuk, kemudian apa? Manusia bersembunyi dan istrinya terhadap Tuhan Allah mereka di antara pohon-pohon dan taman. Ayat selanjutnya, ayat 9, dia ngomong gini, selanjutnya ya, ayat 9, firman-Nya, belum, ayat 9 sebelumnya. Ini nge-lag ya. Ayat 9 sebelum ini. Kok nggak ada ya ayat 9-nya? Ayat 9-nya nggak ada? Oke. Nah, padahal itu yang lebih penting. Benar, nggak apa-apa, saya buka dari Alkitab saya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat 9-nya Tuhan katakan, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya,
di manakah engkau? Think about this. Tuhan itu maha tahu. Dia itu maha hadir. Dan dia sebenarnya nggak perlu tanya Adam dan Hawa itu di mana. Bayangkan Tuhan itu di Taman Eden, dia naruh semua CCTV itu, semua kamera. Tuhan itu tahu Adam itu ada di mana. Adam dan Hawa. Tapi pada waktu itu Tuhan itu mau tanya sama Adam dan Hawa. Di manakah kamu? Waktu Tuhan tanya di manakah engkau? Tuhan itu sebenarnya tanya, where are you? Where is your heart? Di manakah hatimu? Di manakah engkau berada? Tuhan itu tanya, di mana kepercayaan? Apakah engkau melanggar kepercayaan yang aku berikan itu? Dan kemudian ayat 10 Tuhan menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman, aku menjadi takut. Karena itu aku telanjang, dan sebab itu aku bersembunyi. Gak apa-apa, kembali ke slide-nya aja lagi. Nah, pada waktu itu kita melihat di sini, bahwa kepercayaan itu mulai hilang. Dan ayat 11 Tuhan mengatakan gini, ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa yang kau makan dari buah yang kularang? Apakah engkau makan itu? Jawab manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang mempercayai aku. Nah, di sini kita melihat ayat 9-nya bisa dibuka kembali gitu. Next slide coba. Next slide-nya apa tulisannya? Nah, ayat 9. Dan ada kebalik. Lihat. Kenapa sebenarnya? Apa yang terjadi? Pada waktu Adam dan Hawa, mereka mengambil yang namanya pohon, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dia melanggar yang namanya trust dari Tuhan itu. Dan ketika trust itu hilang, dia mulai namanya broken trust. Lihat, ketika dosa itu masuk dalam kehidupan manusia, manusia menjadi apa? Aku menjadi takut. Ketakutan itu mulai ada dalam kehidupan. Untuk pertama kalinya, kalau kita melanggar trust yang Tuhan percayakan kepada kita, maka ada yang namanya ketakutan. Kenapa? Karena aku telanjang. Insecurity mulai masuk dalam kehidupan manusia. Because of disconnection sama Tuhan. Anda perlu tahu. Kenapa ada yang namanya ketakutan? Kenapa ada yang namanya rasa tidak aman? Sehingga aku bersembunyi. Manusia mulai cover it up di dalam kehidupan kita. Mulai manusia itu hidupnya nggak real. Dia harus hidup untuk dia bisa cover it up. Dan kemudian dia menjadi takut. Dan sejak itu manusia saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, putusnya hubungan dengan Tuhan membuat setiap kali kita hidup dipenuhi dengan rasa takut, fear. Dipenuhi dengan rasa yang namanya insecurity di dalam kehidupan kita. Seringkali karena putusnya hubungan dengan Tuhan, hidup kita bersembunyi di balik kesalahan kita. Kita hidup dalam kebohongan demi kebohongan. Dan kita harus hidup cover up satu dengan yang lain. This disconnection from God will result in the trying daily management of our fear. Makanya kalau hubungan yang putus dengan Tuhan, kenapa kok kita sibuk dengan masalah ketakutan kita, insecurity dalam kehidupan kita? Karena kita nggak trust sama Tuhan. Makanya isinya body and clothes ini bukan masalah apa yang kelihatan di luar. Gak ada masalahnya Anda pakai baju yang bagus dan mewah dan lain sebagainya. Tapi masalahnya di mana engkau taruh trust itu. Karena ketika engkau nggak punya hubungan dengan Tuhan, mulai masuk yang namanya ketakutan, insecurities. Yang namanya kita bersembunyi, cover up stories after stories. Makanya saya katakan, apa yang penting? Kalau Anda tanya apa yang saya anggap value dalam gereja Tuhan, saya selalu katakan waktu awal, we want people to live right, we want people to live healthy, and people to live loud. Apa artinya? Saya sangat menghargai orang yang mau hidup menjaga kekudusan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bahkan kehidupan pranikah kita, makanya kita tahu starting right. Saya selalu ingatkan dalam konseling pranikah, jangan sampai Anda mengambil buah, jatuh dalam dosa perzinahan sebelum Anda masuk dalam pernikahan. Kenapa? Isunya bukan masalah sekarang atau nanti Anda sama-sama melakukan. Isunya adalah trust.
Begitu Anda mengambil apa yang nggak harusnya engkau lakukan sebelum engkau menikah, trust ini akan hilang. Disconnection sama Tuhan. Makanya engkau hidup pernikahanmu penuh dengan ketakutan. Kalau hari ini kau bisa melakukan apa yang nggak benar, apa jaminannya setelah menikah nanti? Makanya pernikahan banyak yang hancur. Karena apa? Ada fear. Jangan-jangan istriku kayak gini. Ada insecurity. Bahkan yang paling kasihan adalah yang cewek biasanya. Ada insecurity ketika sudah melakukan. Apa jaminannya suamiku nanti? Ada yang namanya insecurity. Makanya orang yang jatuh dalam dosa, orang yang nggak punya hubungan dengan Tuhan, hidupnya mereka mencari sesuatu, mendandani tubuhnya dengan sesuatu yang nggak real. Makanya kita melihat banyak orang hidup dalam ketakutan. Apa artinya clothes ini? Bukan berarti clothes ini nggak penting, baju ini penting, mobil penting nggak? Penting banget, uang penting nggak? Tapi yang salah apa? Ketika engkau menaruh harga diri Anda, engkau beli barang sesuatu karena engkau takut tidak diterima dalam kelompok sosial tertentu, itu yang membuat engkau merasa insecure. Takut tidak diterima. Seringkali kita, kalau aku nggak punya barang tertentu, aku nggak bisa diterima di sana. Seringkali kita harus show off. Bahkan ada budaya sungkan. Nah, sungkan itu ada yang sungkan memang benar-benar sungkan, tapi ada sungkan orang yang takut di reject. Banyak orang, mereka nggak berani mengeluarkan talenta yang terbaiknya. Banyak orang yang nggak berani mengatakan sesuatu karena insecurity, merasa inferior, takut ditolak, takut nggak bisa diterima. Banyak orang masuk dalam pornografi dan drug addict. Kenapa? Karena takut nggak bisa diterima di dalam kelompok tersebut. Banyak orang masuk dalam insecurity, membangun hidupnya. Apa yang kau bangun? Apa yang kau buat? Apakah Anda pakai tas yang bagus atau mobil yang mewah gitu ya, rumah yang bagus karena engkau takut kalah saingan? Apakah ada ketakutan engkau nggak diterima? Apakah engkau insecure? Banyak orang show the power. Aku harus kelihatan powerful. Aku harus marah-marah. Melakukan apa yang benar-benar. Karena apa? Kita takut. Karena kita insecure. Kita takut kalau kita nggak show of power. Orang akan memandang remeh kita. Insecurities. Banyak orang hidup dalam insecurities. Rasa tidak aman. Karena apa? They don't trust God. Itu intinya. Intinya karena mereka don't trust God, bahwa Allah bisa membangun the real yang hidupnya dalam ini. Banyak orang jatuh dalam insecurities, merasa dirinya rendah. Kalau aku nggak punya barang itu, aku nggak akan bisa diterima. Banyak orang yang takut mengatakan hal sesungguhnya. Bahkan banyak wanita yang mau diminta apa saja yang dimiliki demi pria idamannya. Karena mereka berpikir apa? Kalau aku nggak ladeni dia, siapa yang mau sama aku nantinya? Value. Manusia berharga di mana Tuhan. Banyak orang hidup dalam kebohongan karena mereka bersembunyi, cover up. Lihat, anak kecil yang jatuh dalam dosa, kalau dia nggak langsung ngaku, dia akan make up stories dan itu bertahan sampai gede. Kenapa? Adam, apakah engkau mengambil? Kalau dia ngaku aja, dia relationship-nya langsung pulih. Tapi Adam instead of ngaku, dia katakan perempuan yang kau tempatkan di tempat ini. Ini yang membuat aku jatuh dalam dosa. Kemudian Hawa ditanya, kenapa kau melakukan? Ular yang kau tempatkan di sini. Ini yang membuat aku dalam dosa. Ular ditanya, kenapa kau lakukan? Ya nggak ada siapa-siapa jadi bengong, ya udahlah dia dulu. Blaming others. Makanya seringkali because of disconnection kepada Tuhan. Next slide kita lihat. Orang sering hidup, slide selanjutnya. Iya, terus slide selanjutnya. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Because they don't trust God. Banyak orang hidup dalam insecurity, rasa tidak aman. Karena mereka tidak percaya akan Tuhan. Banyak orang yang melakukan pelanggaran di dalam kehidupannya, tapi instead of ngaku, harusnya mereka ngaku, tapi mereka cover up. Looks perfect, appear perfect. Ketika orang, makanya seringkali waktu dalam counseling, saya bicara pada teman-teman di sini. Waktu Anda di counseling, baik itu konseling pranikah, yang saya hargai adalah kejujuran Anda. Percuma Anda make up stories, ngarang seolah-olah hidup Anda baik, bagus, tenang, nggak pernah mengalami apa-apa. Tapi kalau ada isu, kepahitan terhadap orang tua, oh enggak, kita oke, gitu semua. Jangan cover up. Kita di sini para konselor hadir untuk menolong Anda di sini. Makanya ketika dalam konseling kita semua konselor kita bisa tahu.
Kadang-kadang apa yang Tuhan ingin katakan dalam kehidupan Anda. Karena kita semua sama-sama berdoa. Tapi seringkali dalam kehidupan kita try untuk mendandani hidup kita dengan sesuatu yang kelihatan perfect di luar. Tapi hancur di dalamnya. Kita harus istilahnya menunjukkan bahwa kita ini oke dari luar. Dan seringkali karena insecurity, kita nggak mau deal dengan masalah di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika orang punya masalah, laki-laki terikat dalam dosa, pornografi, drug addict, dan lain sebagainya. Mungkin para wanita mereka takut, istilahnya mereka punya yang namanya insecurity, kepahitan terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka ditanya, apa masalahnya? Dan saya mengatakan, seringkali kita nggak mau ditolong karena kita nggak mau terbuka. Kita cover up stories after stories after stories. Kita tahu, oh iya ini gini. Kalau nggak cover up, kita bohong, kita blaming others. Iya, saya kayak gini karena papaku gitu ya. Karena aku nggak menerima kasih dari orang tua. Makanya salah orang tuaku, makanya aku hidup sampai gini. Tapi lihat, seringkali kita disibukkan dalam hal close, mendandani. Saya percaya, training kepribadian itu bagus. Kalau Anda ikut public speaking class, bagus. Kalau Anda ikut yang namanya training untuk Anda bisa bicara di depan publik, itu bagus. Kalau Anda ikut training tentang cara berpakaian yang baik, itu baik. Tapi yang salah adalah ketika itu masalah di dalam hati Anda, ada insecurities. Itu nggak bisa di cover up dengan training demi training. Ya. Misalnya, kalau itu masalah healthy self-image, you need to deal with your problem. Mungkin ada tanya, Pastor, operasi plastik boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Gitu. Boleh atau enggak? Di sini orang-orang baik semua gitu ya. Ya kalau ada kecelakaan perlu operasi plastik ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau operasi plastik hanya untuk menutupi rasa gua benci sama muka gua, susah. Operasi plastik nggak nolong. Di operasi model Michael Jackson pun gitu, atau dan lain sebagainya, model yang cantik gitu ya. Anda tahu seringkali saya dengar gitu ya, saya baca yang dari Korea ini Pastor Bobby. Ada tempat yang namanya Gangnam itu tempat operasi plastik terbesar gitu ya. Dan seringkali ulang tahun saya dengar benar atau salah tolong dikorek gitu ya. Kalau wanita sudah 17 tahun, mereka dikasih kadonya itu boleh operasi plastik. Makanya artis di film-film Korea itu kan cantik-cantik benar ya. Tertarik. Dan waktu mereka punya pacar, mereka dapatnya juga pacarnya ganteng banget, cantik dan ganteng. Nah, begitu punya anak, bingung. Loh ini anaknya siapa ini? Kok gak ada yang mirip-miripnya gitu. Karena apa? They try to cover up. Anaknya yang mirip originalnya lah gitu ya. Tapi terlalu. Bahkan ada, dengar-dengar ada yang disu gitu, dituntut gara-gara kok anaknya jelek gitu ya. Padahal orang tuanya cantik dan ganteng. Why? Karena kalau itu hanya untuk menutupi masalah yang ada di dalam diri kita, inside us, covering up with something, quotes, gak menolong. Seringkali kita menutupi kesalahan dengan dosa-dosa yang lain. Tapi yang kita perlu deal di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ingin kelihatan kaya. Saudara, peer pressure ini sangat bisa menjatuhkan kita. Kita ingin dihormati orang dengan cara kita pakai barang yang kita sendiri nggak punya, dengan uang yang tidak kita miliki, untuk impress orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Gitu. Harus yang bagus, harus yang perfect, dan lain sebagainya. Jangan salah ngerti, baju itu important. Mobil itu penting kalau kita memang butuh. Harga diri kita penting. Cara kita berbicara perlu di-train, cara kita berpakaian mungkin perlu di-train. But it doesn't make you. Gitu ya. Apa yang membuat Anda berarti dan berharga untuk lepas dari rasa ketakutan, insecurity, is your relationship and trust with God. Karena itu kita melihat di sini, sejak itu manusia, next slide, sejak jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri membuat pakaian. Ayat 21. Tuhan sendiri membuat pakaian dari kulit binatang. Ini pembunuhan binatang pertama kali yang ada di Alkitab. Menunjukkan apa? Karya penebusan Tuhan. Tuhan itu really serious about trust and relationship with God. Tuhan ingin mengembalikan kembali trust-nya. Tuhan ingin mengembalikan yang namanya love-nya ke dalam hidup kita. Makanya dia harus menyembelih binatang dan memakai. Supaya manusia itu nggak hidup dalam dosa selama-lamanya.
Karena itu pula lah manusia diusir dari Taman Eden. Dan sejak itu manusia bisa mati. Supaya apa? Supaya manusia tidak hidup selama-lamanya dalam dosa. Makanya ini dikatakan Kejadian 3 ayat 21 ayat 23. Ini keseriusan Tuhan. Tuhan ingin mengembalikan kembali yang namanya trust di dalam kehidupan kita. Melalui karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Supaya melalui trust dan relationship yang hancur yang sudah dipulihkan. Manusia nggak usah lagi hidup dalam ketakutan. Manusia nggak perlu lagi hidup dalam insecurity. Manusia nggak perlu lagi hidup dalam kebohongan. Dan manusia nggak perlu lari dari kenyataan dan menyalahkan satu dengan yang lain. Karena mereka ingin kelihatan baik. Tapi manusia bisa hidup apa adanya. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu tahu, body and clothes. Kita kembali lagi. Quote yang saya pakai, next slide. Kita harus tahu, slide selanjutnya. Kita harus tahu, the true success starts with valuing the things what God values, not what the world values. Bagaimana Tuhan menghargai tubuh kita? Apa kata firman Tuhan tentang diri kita? Tuhan mendandani kita dengan kasih-Nya. Slide selanjutnya, Anda harus tahu, apa yang Tuhan dandani dalam kehidupan kita? Jangan kita mendandani diri kita karena ketakutan kita. Jangan kita mendandani diri kita karena insecurities kita. Jangan kita mendandani diri kita karena kebohongan kita. Jangan kita mendandani diri kita dengan cara membuat orang lain, blaming others. Membuat orang lain kelihatan lebih buruk daripada kita, seolah-olah kita yang benar. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, Yesaya 43 ayat 4a. Karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda ingin mendandani tubuhmu, Tuhan mendandani kita dengan apa? Dengan keberhargaan. You are valuable to God. Anda berharga. Para wanita, keberhargaan Anda nggak ditentukan dari berapa pria yang naksir Anda. Gitu. Keberhargaan Anda ditentukan karena Tuhan mengasihi engkau. Yang setuju katakan amin. Pria, keberhargaan Anda nggak ditentukan dari mobil yang Anda pakai, walaupun di parkiran kita banyak mobil bagus gitu ya. Nggak ditentukan. Tapi keberhargaan Anda ditentukan karena Tuhan menghargai engkau. Amin, saudara. Saya udah memain musik pagi tadi. Dan Tuhan sendiri mengatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Saya udah hampir selesai ini. Telah mati untuk kita. Saudara, kita berharga. Bukan berarti kasih Tuhan itu free. Tapi Yesus mati dalam kehidupan kita. Makanya saya senang dengan quotation yang seperti ini. Slide selanjutnya dikatakan di sini. We are valuable not because our own words. Anda harus tahu bahwa kehidupan kita berharga bukan karena memang kita berharga. Tapi Allah, God, yang most valuable, Allah yang sangat berharga itu values and loves us. Yang setuju katakan amin. Keberhargaan kita nggak ditentukan apa kata orang. Bahkan orang tua kita bisa salah menilai diri kita. Kita dianggap nggak berharga. Seringkali ada kita merasa dibuang oleh orang tua kita. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya, orang tuaku aja nggak menghargai aku. Pacarku nggak menghargai aku. Bahkan suami atau istriku nggak berharga. Tapi Tuhan, harga diri kita nggak ditentukan dari apa kata orang. Tapi karena Tuhan itu mengasihi kita. Makanya nggak ada alasan lagi bilang, aku nggak bisa lagi mengasihi. Tema kita tahun ini bilang apa? Radiate. Makanya saya suka lagu Anthem of Love. Kasihnya itu apa yang kita perlukan. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan itu trust kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu benar-benar punya grace dalam kehidupan kita. Karena kasihnya memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Untuk kita bersinar. Kalau Anda ingin radiate di tengah-tengah dunia ini, Anda perlu yang namanya kasih Tuhan itu. Harga diri Anda nggak ditentukan oleh apa kata orang, tapi atas kata firman Tuhan tentang saudara dan saya. Kau bisa bebas dari rasa takut. Kau bisa bebas dari rasa minder, insecurity, because of His love. Banyak orang ngomong, aku nggak bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena aku nggak pernah menerima kasih. Makanya seringkali kita ngeliat di sini ayat firman Tuhan. Saya ingat ketika Pastor Michael khotbah bulan yang lalu. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yesus katakan apa? Kasihlah Tuhan apa? Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua dengan sama seperti itu adalah kasihlah sesamamu seperti engkau dirimu sendiri. Nah, banyak orang stop sampai di sini.
Ini punya implikasi yang salah untuk beberapa orang. Banyak orang mengatakan, engkau harus menerima dirimu sendiri apa adanya, engkau harus mengasihi dirimu. Baru engkau bisa mengasihi orang. Dan banyak orang terjebak dengan ngomong, aku nggak pernah merasakan yang namanya kasih itu dari orang tua. Aku nggak diterima di lingkunganku, sehingga aku cuek sama orang. Aku nggak bisa mengasihi orang lain, karena aku diperlakukan demikian. Why kita gagal? Karena yang jadi standar adalah bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita nggak mengasihi diri kita nggak bisa mengasihi orang lain. Tapi remember, bulan lalu kita menerima firman Tuhan tentang kasih ini. Yohanes 13. Ini diberikan waktu di awal pelayan Tuhan Yesus. Tapi di akhir pelayanan Yesus, dia ngomong, aku memberikan perintah baru. Katakan sama-sama perintah baru. 1, 2, 3. Perintah. Dia itu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lihat perbedaannya. Lihat perbedaannya. Coba lihat slide berikutnya. Selanjutnya, sebelumnya. Sesudah itu. Matius. Dia ngomong apa? Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di sini Tuhan ngomong, ketika kita menerima Tuhan, kasih kita itu diganti dengan yang baru. Kita mengasihi di sini kekuatan kita, dirimu sendiri. Sebatas dirimu bisa melakukan. Sebatas dirimu yang bisa lakukan. Tapi di perintah baru yang sama, Yohanes 13 selanjutnya tadi. Firman Tuhan bilang apa? Beda. Sebagaimana aku mengasihi kamu, demikianlah. Jadi kasih Anda kepada orang lain gak ditentukan dari usahamu. Amin. Ditentukan seberapa besar engkau mau menerima kasih. Berapa besar engkau mau menerima kasih dari Tuhan. Makanya His love is what we need. Apa yang mendandani hidupmu? Apakah engkau melakukan segala sesuatu karena takut gak diterima orang? Apakah karena your insecurity supaya engkau merasa aman? Apakah engkau hidup covering up? Orang gak boleh tahu latar belakang keluargaku, aku covering up, aku karang story seolah-olah semuanya baik. Atau engkau akan menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Dan melalui kasih itu engkau bisa mengasihi orang lain. Engkau bisa kembali radiant. Engkau bisa mengasihi. Banyak orang ngomong, aku gak bisa mengasihi mertuaku. Karena mertuaku ya gitu, dari dulu jahat. Makanya aku gak bisa. Kau harus mengasihi mertuamu seperti Tuhan Yesus mengasihi kau. Yang setuju katakan amin. Gitu. Kau harus mengasihi tetanggamu seperti Yesus mengasihi engkau. Jadi ukurannya bukan diri kita sendiri. Standarnya Tuhan naikkan. Ini yang namanya kalibrasi. Standarnya itu standarnya siapa yang dipakai. Kalau dengan dirimu sendiri, firman Tuhan itu nggak salah loh. Matius 22, saya nggak bilang itu salah. Tapi itu fokusnya adalah kekuatan kita. Artinya apa? Ketika kita berusaha dengan kekuatan sendiri, kita nggak bisa pakai ayat ini. Sebagaimana kita bisa terima kasih Tuhan di dalam firman. Tuhan mengatakan new standard. Bagaimana kita bisa menilai sesuatu itu lebih adalah kalau ada value yang baru. Matius 22 di awal pelayanan Yesus, dia ngomong kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segala fokusnya diri kita. Tapi Tuhan kasih standar yang baru, value yang baru sebelum dia mati di kayu salib. Kamu harus mengasihi sama seperti aku mengasihi. Berapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita, menentukan kasih kita untuk kita bisa radiant, untuk kita bisa keluar. Hal yang kedua, body. Apa yang Tuhan katakan? Selanjutnya. Ini bukan Matius 6 ayat 33, sorry, sebelumnya. Sesudah ini, oke. Sesudah ini. Ini bukan Matius 6 ayat 33, tapi 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena itu Anda dilarang merokok, bukan ini. Tapi dia katakan tubuh kita ini adalah Roh Kudus. Kalau tadi dikatakan kasih Tuhan, Tuhan mengembalikan kasih-Nya. His love itu dimasukkan dalam kehidupan kita. Apa yang kedua? Dalam hidup kita, Tuhan sudah mendandani kita dengan kekudusan. Roh Allah itu tinggal di dalam kita. Hidup kita bukan milik kita lagi, karena Tuhan sudah membeli kita, harganya lunas dibayar. Karena itu Allah muliakan Allah dengan apa? Tubuh.
Kalau tadi yang pertama saya katakan, Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, trust-Nya kembali kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita. Tapi yang kedua Tuhan katakan, hidupmu itu sudah kudus karena Tuhan, Roh Allah tinggal di dalam kamu. Pakai tubuhmu, dandani tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Hal yang kedua, apa yang kita bisa lakukan dengan tubuh kita? Tuhan sudah mendandani kita dengan kekudusan, dengan talenta yang luar biasa, dengan kemampuan. Tuhan katakan, gunakanlah tubuhmu itu untuk apa? Melayani Tuhan. Makanya, kita perlu mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, supaya banyak orang jiwa dimenangkan. Tapi kita juga perlu yang melayani Tuhan. Saya akhiri dengan satu ayat yang istri saya baru pasang kemarin itu. Dalam Roma 15 ayat 1 sampai 2, terjemahan The Message. Dia katakan, those of us who are strong and able in faith need to step in and lend a hand for those who father and not just do what is most convenient for us. Dengan kata lain, Anda yang sudah ada di dalam iman, Anda nggak hanya melakukan apa yang menyenangkan buat Anda, tapi ayat kedua saya senang. Strength is for service. Katakan sama-sama, strength is for service. Satu dua tiga. Strength is for service. Kalau Anda punya kekuatan, tubuh Anda diberikan kekuatan, diberikan talenta, karunia dari Tuhan. Gunakan itu untuk melayani, bukan untuk status. Jadi, kalau Anda tadi ada goals, segala kekuatan yang Anda miliki, kekayaan, kehormatan, kepintaran Anda buat itu untuk status, untuk menutupi rasa takut, insecurities, dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda punya kekuatan, Tuhan sudah memperlengkapi kita. Kalau engkau perhatikan tubuhmu, fokus bahwa Tuhan sudah memberikan, you is your strength for service. Dan firman Tuhan, is one of us needs to look after the good in the people around us, asking yourself, how can I help? Dan misalnya, tanya kiri kanan, how can I help? How can I? Aku mau mulai. Saya butuh Starbucks. How can I help? Strength is for service. Kalau tubuhmu Tuhan sudah dandani, Tuhan sudah mahkotai. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 8, Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Sebagai gantinya apa? Apa yang Tuhan dandani dalam kehidupan kita, kita gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan. Mulai renungkan firman Tuhan, apa yang kita bangun dalam kehidupan ini? Apakah kita fokus dengan kekuatan yang Tuhan berikan? This trust, this love dalam kehidupan kita? Atau kita membangun hidup kita hanya untuk menutupi ketakutan kita? Takut gak diterima, makanya kita acting kayaknya seolah-olah baik. Gak jarang orang menutupi dirinya supaya kelihatan baik dengan melalui pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada something inside you, you need to deal, you have to deal. Karena Tuhan, hidupmu berharga di mata Tuhan. Mulia. Dan Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Mari sama-sama renungkan kata. Haleluya. He's alive. Mari angkat tangan kita. He's alive. Shine through the land. He's alive. Is all we need. He's alive. He's alive, break through all chains. He's alive, is all we need. He's alive, He's alive, shine through the land. He's alive, is all we need. He's alive, break through all chains. He's alive, is all we need. He's alive, just through the land. He's alive, is all we need. He's alive,
mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan firman-Mu Tuhan, apa yang mendandani hidup kita? Apakah kita mendandani hidup kita dengan kasih Tuhan, dengan trust yang dari Tuhan, sehingga kita bisa dimampukan untuk mengasihi orang lain, kita dimampukan untuk melayani Tuhan? Atau tindakan kita selama ini diwarnai karena ketakutan, mungkin karena kita jauh dari Tuhan, karena ada broken trust, karena kita tak percaya Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, ketakutan kita lebih dominan, sehingga kita menyerahkan diri kita dalam pergaulan yang jahat. Karena insecurities kita merasa tidak diterima. Saya ingin berdoa setiap Anda tempat ini. Kalau Anda membangun hidup Anda pada dasar yang salah, Anda dipenuhi dengan namanya ketakutan. Takut ditolak, takut tidak mendapatkan penerimaan. Anda mengalami yang namanya insecurity, rasa tidak aman. Karena kau tahu bahwa hidup Anda yang kau jalani saat ini tidak real. Kau sedang hidup covering up something. Kau sedang memakai topeng-topeng dalam kehidupanmu, supaya kau bisa please orang-orang di sekitar kamu. Dan dari Anda mengatakan kehidupanku yang jalannya adalah kehidupan yang palsu. Aku hidup dalam kebohongan demi kebohongan, supaya aku kelihatan cantik di luar, supaya aku kelihatan bagus. Kalau ada tempat ini, satu hal yang saya mau katakan, you have to go back with your relationship, with your trust and love. Ya. Kalau ada tempat ini, semua mata tutup, boleh angkat tanganmu. Saya ingin berdoa buat Anda. Saya nggak tahu, semua yang di sini nggak ada yang tahu, kecuali Anda sendiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat Anda. Tuhan, aku berdoa Tuhan, untuk hubungan yang boleh kau pulihkan kembali Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh masuk dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat tempat itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kejujuran mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, bila kami boleh kembali Tuhan dalam relationship kami Tuhan, ketika Kau ciptakan Tuhan, ketika kami ada bersama-sama dengan Kau Tuhan, ketika your trust and your love and your grace di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu melenyapkan segala ketakutan Tuhan. Kasih-Mu melenyapkan segala insecurities Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, dosa kami yang lama sedikit misi Tuhan, Kau jadikan putih seperti salju Tuhan. Kami tidak harus menjalani kehidupan yang palsu Tuhan, tapi kami membangun diri kami berdasarkan kasih-Mu, your trust. Kami mau memuliakan Allah dengan tubuh kami, karena Engkau sudah mengaruniakan kekudusan. You clothe us, Lord, with your glory and with your holiness, Lord Jesus. Lord, I pray saat ini Tuhan, tangan-tangan yang dalam kami Yesus, biarlah kami boleh mengalami kasih, kami boleh mengalami Tuhan trust yang dari Engkau Tuhan. Rumah tangga kami diberkati, hidup kami diberkati, bahkan masa depan kami bilang kebilang Tuhan, karena Engkau berada bersama dengan kami. Harga diri kami tidak ditentukan apa kata orang Tuhan, kami kata apa kata firman-Mu, bahwa kami berharga, kami mulia, dan Tuhan mengasihi kami. Tuhan sudah memberikan hidupnya 2000 tahun yang lalu, waktu kami masih berdosa Tuhan, supaya kami boleh mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.